Ya udah record nih. Let's go. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan kami di sini akan mempresentasikan terkait kunjungan lapangan fuel terminal Malang. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farel Afatli Santosa dengan NIM 2414500043. Selanjutnya, Saya Danis Askabiruni dengan NIM 24145.006. Saya Rizky Catur Usmaningrum dengan NIM 2414542. Dan saya Sauladi Jani dengan NIM 2414948. baik, selanjutnya akan dilanjutkan dari Rizky Catur. Silakan. Yang pertama ada latar belakang. Industri minyak dan gas memegang peranan vital dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Malang adalah salah satu fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di wilayah Malang dan sekitarnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan transisi energi global, praktik operasional industri migas semakin dituntut memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat. Konsep green logistik telah berkembang dari sekedar upaya pengurangan emisi menjadi kerangka manajemen menyeluruh, mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah, optimasi rute distribusi, transparansi pelaporan lingkungan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Di tingkat internasional, standar seperti ISO 14001, ISO 5001, ISO 14064, serta kerangka GRI dan TCFD menjadi acuan utama. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara standar tersebut dengan kondisi aktual terminal BBM di Indonesia, termasuk fuel terminal Malang. Dari latar belakang inilah kami melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 16 April 2026 untuk memotret kondisi aktual dan merumuskan rekomendasi strategis melalui pendekatan benchmarking komprehensif. Adapun tujuan praktikum ini ada 5. Pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik green logistik yang telah berjalan di FT Malang. Kedua, melakukan gap analisis antara kondisi aktual dengan kondisi internasional meliputi ISO 14001, ISO 5001, ISO 14064, Proper, dan kerangka ESG Pertamina Group. Ketiga, menilai tingkat kematangan implementasi green logistik pada 10 dimensi utama. Keempat, menganalisis hambatan yang dihadapi FT Malang. Dan kelima, menyusun roadmap prioritas implementasi yang visibel dan terukur. Manfaatnya, bagi mahasiswa kami mendapat pemahaman langsung mengenai gap antara teori dan praktik industri, dan bagi PT Pertamina Patraniaga, laporan ini diharapkan menjadi masukan akademis yang konstruktif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Santo, silakan. Baik, Oke, terima. baik. PT Pertamina Patraniaga adalah anak usaha PT Pertamina Persero yang fokus pada kegiatan niaga, pengangkutan, dan penyimpanan produk migas. Sebagai subholding di bidang komersial Pertamina, perusahaan ini menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat Indonesia melalui jaringan distribusi yang tersebar luas. Secara infrastruktur, terminal BBM berfungsi menerima, menimbun, dan menyalurkan BBM kepada konsumen menggunakan armada mobil tangki. Fasilitas ini dilengkapi tangki penyimpanan berkapasitas besar, jaringan perpipaan, loading rack, dan untuk pengisian tangki, serta sistem keselamatan dan instrumentasi. Fuel Terminal Malang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur, melayani kebutuhan BBM wilayah Malang Raya dan sekitarnya, mencakup Pertalite, Pertamax, dan produk lainnya yang disalurkan ke ratusan SPBU serta konsumen industri. Cakupan distribusinya menjangkau Batu, Blitar, Tulung Agung, dan juga Lumajang. Dalam sistem distribusi, energi fuel terminal berfungsi sebagai buffer stock sekaligus pusat dispatching harian. Ketika terjadi gangguan jalur logistik di Jawa Timur, FT Malang menjadi bagian dari sistem mitigasi distribusi. Green logistik adalah pendekatan manajemen rantai pasok yang berfokus menekan dampak buruk kegiatan logistik terhadap lingkungan sekaligus menghindari pemborosan sumber daya. Kegiatan seperti pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan stok kerap menimbulkan emisi gas buang, konsumsi energi berlebih, dan inefisiensi biaya, serta konseptual green
logistik bertujuan mewujudkan sistem operasional yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengoptimalkan pemanfaatan material dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Green Logistik juga merupakan bagian dari Green Supply Chain Management atau GSCM, interaksi aspek lingkungan ke seluruh aktivitas rantai pasok perusahaan, mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, ramah lingkungan, dan hingga reserve logistik. Dalam konteks benchmarking, kami menggunakan standar ISO 14001, ISO 50001, ISO 14004, Proper KALHK, dan Komitmen Net Zero 2060. Pertamina Group sebagai acuan penilaian. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farel, yang akan memaparkan metodologi pengumpulan data kami. Baik, terima kasih Saudara Denis atas waktunya. Selanjutnya, kunjungan lapangan dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2006 mulai pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai di PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Malang. Kami menggunakan 3 metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Pertama, wawancara. Kami melakukan sesi tanya jawab terstruktur langsung dengan petugas Full Terminal Malang. Selama kunjungan berlangsung, fokus wawancara mencakup 4 aspek inisiatif Green Logistik yang telah berjalan, posisi terminal dalam penilaian proper, target pengurangan emisi, dan hambatan implementasi data yang diperoleh bersifat kualitatif dan menjadi sumber informasi primer kondisi aktual. Kedua, observasi lapangan. Kami melakukan pengamatan langsung selama tur fasilitas yang dipandu petugas Pertamina. Objek observasi meliputi fasilitas pengolahan limbah B3, sistem oil trap, area loading track, kondisi armada truk, dan sistem navigasi driver. Temuan observasi digunakan untuk memverifikasi data wawancara. Ketiga, studi dokumentasi. Kami mencatat dan mendokumentasikan seluruh informasi dan pemerapan materi, presentasi, dan penjelasan langsung di lapangan. Mencakup data operasional, kebijakan lingkungan, dan standar operasional yang ditetapkan. Dokumentasi ini menjadi bahan analisis komparatif dalam penyusunan matriks benchmarking. Selanjutnya saya akan langsung memaparkan hasil benchmarking 10 dimensi Green Logistik. Berdasarkan observasi wawancara dan studi dokumentasi, kami menyusun matriks benchmarking yang membandingkan kondisi aktual PT Malang dengan standar internasional pada 10 dimensi utama. Dimensi pertama, manajemen emisi dan dekarbonasi. Full Terminal Malang belum memiliki target emisi spesifik per terminal. Pengukuran CO2 dilakukan secara korporat oleh Pertamina Patraniaga Pusat ISO 14064. Mensyaratkan pengukuran dan pelaporan GHG per fasilitas individual status GAP. Belum ada sistem pengukuran emisi berfasilitas. Dimensi kedua, efisiensi bahan bakar armada. Konsumsi rata-rata truk 0,35 liter per kilometer dengan 48 unit MT reguler. Armada campuran berbagai tahun produksi. Best practice Asia mensyaratkan konsumsi di bawah 0,30 liter per kilometer dengan program Eco Driving wajib dan standar Euro 5 atau 6 status GAP. Belum ada program Eco Driving terstruktur. Dimensi ketiga, optimasi rute dan digitalisasi. Penentuan rute masih berbasis survei journey statis. Driver menggunakan Google Maps pribadi. Titik ada transportasi manajemen sistem terintegrasi. Standar best practice mensyaratkan TMS real time dengan dynamic routing berdasarkan traffic live data. Status GAP signifikan. Ini GAP terbesar kami temukan. Dimensi keempat, manajemen limbah B3. Full Terminal Malang sudah mengolah oli bekas dan kain majun sesuai regulasi KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pengolah limbah B3 berizin. Namun manifest B3 belum digital dan belum ada target zero waste formal. Status sesuai parsial. Dimensi kelima, pengolahan energi di terminal. Operasi sepenuhnya menggunakan listrik PLN. Belum ada audit energi rutin dan tidak ada panel surya atau sumber energi terbarukan. ISO 5001 mensyaratkan sistem manajemen energi yang komprehensif status GAP. Selanjutnya, dimensi ke-6, keselamatan dan spill prevention. FT Malang memiliki operasional HSE yang ketat. Survei journey wajib sebelum rute baru dan sistem oil trap tersedia di area loading. Namun, belum tersertifikasi API secara formal. Status sesuai parsial ini salah satu dimensi yang sudah relatif baik. Dimensi ke-7, sertifikasi lingkungan terminal mengacu pada kebijakan proper Pertamina Group.
Namun status propar terminal individual tidak diketahui dan sertifikat ISO 14001 belum ditransformasi di level terminal status GAP. Dimensi ke-8, reverse logistik dan circular economy. Pengelolaan BBM sisa dilakukan sesuai SOP, namun tidak ada program circular economy formal status GAP. Dimensi ke-9, transparansi dan pelaporan ESG. Pelaporan ESG hanya dilakukan di level corporate konsolidasi. Terminal tidak menerbitkan laporan individual, standar GRI dan TCFD mensyaratkan laporan berkelanjutan per fasilitas yang dapat diakses publik status GAP. Dimensi ke-10, keterlibatan pemangku kepentingan, interaksi dengan SPBU melalui sistem dispatch dan program CSR mengikuti kebijakan korporat. Namun, belum ada program keterlibatan masyarakat berbasis green logistik di level terminal status GAP. Secara keseluruhan, dari 10 dimensi, hanya 2 yang mencapai status sesuai parsial, manajemen limbah B3 dan keselamatan. 8 dimensi lainnya masih dalam kondisi GAP. Selanjutnya, Saula akan memaparkan penilaian skor kualitatif dan roadmap implementasi. Pada saudari Saula, waktu di tempat, persilakan. Izin Saula, mikrofonmu masih di posisi mute itu. Terima kasih. Oke. Nanti di-cut aja ya. Selanjutnya, untuk penilaian skor Green Logistik, untuk mengukur kesenjangan secara kuantitatif, kami menggunakan scoring antara 0 hingga 10, di mana 0 berarti tidak ada implementasi dan 10 adalah implementasi penuh sesuai dengan standar internasional terbaik. Rata-rata skor aktual FT Malang adalah 4,4 dari skala 10, sementara rata-rata skor target adalah 8,6. Rata-rata GAP sebesar minus 4,2 poin menunjukkan ruang perbaikan yang sangat signifikan. Rincian per dimensi yaitu manajemen limbah B3 mendapatkan skor aktual 7 dari target 9. GAP-nya minus 2 yaitu prioritas rendah. Keselamatan dan spill prevention juga mendapatkan skor 7 dari target 9. Prioritasnya rendah. Efisiensi bahan bakar armada dari skor 6 dari target 9. Sertifikasi lingkungan mendapatkan skor 5 dari target 9. Dan reverse logistics dan keterlibatan pemangku kepentingan masing-masing Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menghandle terlebih dahulu. Dimensi manajemen emisi mendapat skor aktual hanya 3 dari target 9. Masalah utamanya, pengukuran dan pelaporan emisi hanya dilakukan di level korporat Pertamina Patraniaga saja. Patraniaga Pusat, tanpa sistem pengukuran spesifik per fasilitas terminal. ISO 14064 mensyaratkan pengukuran pelaporan verifikasi emisi gas rumah kaca pada tingkat fasilitas individual. Tanpa data emisi baseline yang akurat di level terminal, manajemen field terminal Malang tidak dapat menetapkan target spesifik mengukur progres atau mengidentifikasi sumber emisi terbesar. Ini menghambat kontribusi terukur field terminal Malang terhadap target net zero 2060 Pertamina Group. Kondisi serupa terjadi pada transparansi ESG. Pelaporan hanya di level korporat konsolidasi yang menyebabkan keterbatasnya akuntabilitas kepada pemangku kepentingan lokal, masyarakat sekitar terminal, pemerintah daerah, dan mitra bisnis SPBU. Terakhir, pengolahan energi di field terminal Malang sepenuhnya bergantung pada listrik PLN tanpa audit energi yang terstruktur.
Akibatnya, potensi efisiensi yang tersembunyi dalam sistem operasional tidak teridentifikasi dan dioptimalkan. ISO 5001 mensyaratkan sistem manajemen energi dan mencakup penetapan baseline konsumsi, identifikasi peluang efisiensi, dan pemantauan berkala. Tren global juga menunjukkan semakin banyak fasilitas industri energi yang mengintegrasikan panel surya untuk memenuhi sebagai kebutuhan operasional mereka. Dari sisi sertifikasi, belum terkonfirmasi status ISO 14001 di level Terminal Malang secara individual merupakan gap yang perlu segera ditangani. Karena sertifikasi ini tidak hanya pengakuan formal atas komitmen lingkungan, tetapi juga memastikan sistem manajemen lingkungan diaudit secara berkala oleh pihak yang independen. Demikian membahas ini saya. Berikutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh saudara Denis dan Rizky Catur. Silakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Malang telah memiliki beberapa praktik green logistik yang berjalan, terutama pada dimensi manajemen limbah B3 dan keselamatan dengan skor 7 dari 10, yang mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan industri yang berlaku. Kesimpulan kedua, hasil benchmarking pada 10 dimensi menunjukkan rata-rata skor aktual 4,4 dengan rata-rata gap minus 4,2 poin terhadap standar internasional, mengidentifikasikan ruang perbaikan yang sangat signifikan secara menyeluruh. Kesimpulan ketiga, gap terbesar ada pada optimasi rute dan digitalisasi dengan gap minus 7, diikuti manajemen emisi minus 6, serta pengelolaan energi dan transparansi ESG masing-masing minus 5. Ketiganya merupakan area prioritas yang memerlukan perhatian jika sistem terintegrasi adalah gap teknologi paling kritis yang berdampak langsung pada efisiensi rute. Pemborosan bahan bakar dan ukuran emisi yang masih dilakukan di level korporat bukan per fasilitas terminal menjadi hambatan fundamental dalam penetapan target emisi spesifik dan pelaporan akuntabilitas lingkungan yang transparan. Kesimpulan ke-6, roadmap implementasi yang realisasi sistem rute dan pengukuran emisi per trip jangka menengah berupa sertifikasi ISO 14001 dan ISO 50001 di level terminal, serta jangka panjang berupa target 30% energi terbarukan dan standarisasi armada minimal Euro 5. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Denis. Oke, baik. Ya, saran pertama, FT Malang perlu segera mengembangkan dan mengimplementasikan sistem TMS berbasis cloud terintegrasi untuk seluruh armada distribusi guna memungkinkan dynamic routing real time dan pelaporan kinerja yang akurat. Saran kedua, diperlukan pengembangan sistem pencatatan dan pengukuran emisi CO2 berbasis fasilitas individual sesuai standar ISO 14064 sebagai fondasi penetapan target pengurangan emisi yang spesifik. Saran ketiga, FT Malang perlu menginisiasi proses sertifikasi ISO 14001 banding 2015. Di level fasilitas didukung audit energi komprehensif sebagai langkah menuju sertifikasi ISO 50001. Saran keempat, program eco driving terstruktur dan wajib bagi seluruh driver perlu dikembangkan segera. Langkah efisiensi berbiaya rendah namun berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM dan emisi. Yang terakhir, saran kelima, Pertamina Patraniaga perlu mempertimbangkan penerbitan laporan kinerja lingkungan individual per terminal sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan lokal sekaligus instrumen akuntabilitas internal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Santos. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas pemaparannya dan juga
hasil dari penelitian kami, kelompok kami di Fuel Terminal Malang kemarin. Semoga hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih juga kepada Bapak Septa yang telah membimbing kami kemarin di kunjungan kemarin di Fuel Terminal Malang. Untuk ini kita tutup saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah. Sal gimana Sal? Lah kan gue